PT Sri Rejeki Isman atau Sritex resmi menjadi milik kurator menyusul penutupan perusahaan. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Sukoharjo, Sumarno, mengatakan karyawan PT Sritex sudah diputuskan PHK per tanggal 26 Februari dan terakhir bekerja pada 28 Februari. Sementara perusahaan akan tutup pada tanggal 1 Maret 2025. Tercatat, ada sekitar 8.400 data karyawan PT Sritex yang terkena PHK. Setelah karyawan di PHK, urusan gaji dan pesangon menjadi tanggung jawab kurator. Sementara, untuk jaminan hari tua menjadi kewenangan dari BPJS Ketenagakerjaan. Disperinaker Sukoharjo juga sudah memfasilitasi dengan menyiapkan sekitar 8.000 lowongan pekerjaan baru di perusahaan lain yang ada di Kabupaten Sukoharjo. Sementara itu, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer mengklaim Kemenaker dan manajemen sesungguhnya sudah berupaya maksimal agar jangan terjadi PHK. Namun, kurator yang ditunjuk pengadilan niaga memilih opsi PHK. Maka, langkah pemerintah selanjutnya menjamin hak-hak buruh. Kemenaker menjamin hak-hak buruh untuk memperoleh pesangon dan jaminan kehilangan pekerjaan. Indeks harga saham gabungan kembali ambruk. IHSG kembali ke level 6.200-an, bahkan tercatat di sepanjang Februari 2025, IHSG telah turun hingga 10%. Dalam sebulan, IHSG sudah ambruk 11,07% atau terburuk sejak Maret 2020, di mana pada saat itu adalah awal pandemi COVID-19. Terjunnya IHSG akibat derasnya aliran dana asing yang pergi meninggalkan tanah air. Di sepanjang 2025, aliran dana asing keluar mencapai 18,98 triliun rupiah. Kaburnya dana asing dari Indonesia didorong oleh pemangkasan bobot saham Indonesia oleh Morgan Stanley Capital International. Tidak hanya IHSG, mata uang Garuda juga ditutup melemah 0,79% di angka 16.575 rupiah per dolar Amerika Serikat. Posisi ini merupakan yang terparah sepanjang sejarah. Secara mingguan, rupiah ambruk 1,69%. Menanggapi hal tersebut, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, pemerintah sebetulnya tidak melihat pergerakan kurs maupun indeks bursa secara harian, melainkan dalam jangka panjang. Oleh sebab itu, yang dilakukan pemerintah saat kurs melemah dan IHSG anjlok ialah memperkuat faktor-faktor fundamental ekonomi Indonesia supaya bisa berdaya tahan di tengah sentimen negatif global. Pemerintah akan kembali memberikan diskon tarif tiket pesawat untuk momen mudik lebaran tahun ini. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengungkapkan bahwa diskon ini akan diberikan selama 2 minggu khusus untuk penerbangan domestik. Selain kebijakan penurunan tiket pesawat, Erlangga juga memastikan adanya paket diskon jalan tol yang mencapai 20% pada hari-hari tertentu selama periode Ramadan hingga Lebaran. Kemudian, pemerintah juga menyiapkan program pariwisata mudik lebaran seperti mudik gratis bersama perusahaan BUMN dan mudik gratis yang disediakan oleh Kementerian Perhubungan. Sebelumnya, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menargetkan pengumuman terkait tarif diskon pesawat bisa dilakukan paling tidak 1 bulan sebelum Lebaran atau saat awal Ramadan. Dengan begitu, masyarakat dan maskapai penerbangan dapat mengantisipasi kebijakan ini lebih awal. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan bahwa tarif 25% untuk Kanada dan Meksiko akan mulai berlaku pada 4 Maret 2025. Amerika Serikat juga akan memberlakukan pajak tambahan 10% untuk impor Cina. Trump mengatakan dalam sebuah unggahan di media sosial bahwa narkoba dari negara-negara tetangga Amerika Serikat di Amerika Utara masih masuk pada tingkat yang sangat tinggi dan tidak dapat diterima. Tarif 25% berlaku untuk semua impor Kanada dan Meksiko, kecuali untuk produk energi dari Kanada yang akan dikenakan pajak 10%. Trump juga mengatakan, Cina akan dikenakan tarif tambahan 10% pada tanggal tersebut. Tarif baru untuk Cina ini menyusul bea masuk 10% sebelumnya yang telah diberlakukan pada awal bulan ini. Sikap keras Trump menempatkan Amerika Utara kembali ke jurang perang dagang yang menurut para ekonom akan merugikan pertumbuhan Amerika Serikat, memperburuk inflasi yang kemungkinan akan memicu resesi di Meksiko dan juga Kanada.
pemerintah Amerika Serikat tengah mempertimbangkan proposal pembagian cek dividen sebesar 5.000 dolar Amerika Serikat atau sekitar 82,2 juta rupiah bagi masyarakat. Ide ini didukung oleh Elon Musk dan Presiden Donald Trump sebagai bagian dari efisiensi anggaran federal yang dijalankan oleh Department of Government Efficiency. Usulan ini pertama kali disampaikan oleh James Fisbeck, CEO perusahaan investasi Azoria. Melalui media sosial X pada 18 Februari, Fisbeck berpendapat bahwa sebagian pajak yang telah dibayarkan masyarakat telah disalahgunakan dan perlu dikembalikan. Fisbeck mengusulkan agar 20% dari total penghematan atau sekitar 400 miliar dolar Amerika Serikat dialokasikan untuk membagikan cek dividen kepada 79 juta rumah tangga pembayar pajak. Konsep ini mirip dengan dana permanen Alaska, di mana masyarakat menerima bagian dari surplus anggaran negara. Berbeda dengan cek stimulus COVID-19 yang bertujuan untuk mendorong perekonomian, cek dividen ini hanya akan diberikan kepada rumah tangga yang membayar pajak penghasilan federal. Artinya, masyarakat berpenghasilan rendah dan tidak membayar pajak federal tidak akan memenuhi syarat untuk menerima dana ini.